Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama-tama mari kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah sehingga kita bisa melanjutkan aktivitas perkuliahan pada hari ini. Nah, tak lupa pula selawat beserta salam kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Di kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang perencanaan pembelajaran. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 1. Yang pertama ada Nur Faisa, yang kedua ada Alvina Sulistiana, dan yang ketiga ada saya sendiri, dan yang keempat ada Ahmad Rifai. Nah, baik langsung saja ke materi penjelasannya. Ke penjelasan materinya. Yang pertama ada pengertian model pembelajaran. Secara umum, istilah model diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan suatu kegiatan. Model pembelajaran itu sendiri merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merancangkan aktivitas belajar mengajar. Jadi, model pembelajaran ini merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Nah, adapun macam-macam model perencanaan pembelajaran. Yang pertama ada model Asur. Model desain pembelajaran Asur ini merupakan suatu model desain pembelajaran yang merupakan sebuah formulasi untuk kegiatan belajar mengajar yang berorientasikan kelas. Heinrich mengungkapkan bahwa model desain pembelajaran ini terdiri atas 6 tahap kegiatan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dari penjelasan dari rekan saya. Nah, selanjutnya adalah model pembelajaran ADDI, di mana model pembelajaran ini merupakan salah satu model desain pembelajaran yang sifatnya lebih generik. Di mana model pembelajaran ini muncul sekitaran tahun 1990 yang dikembangkan oleh Reiser dan Molenda. Nah, salah satu fungsi dari model pembelajaran ini adalah menjadi pedoman dalam mengembangkan perangkat dan infrastruktur suatu program pelatihan yang efektif, dinamis, dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya dalam model pembelajaran ADDI ini ada 5 tahapan pengembangan. Yang pertama adalah analisis, yang kedua adalah desain, yang ketiga adalah development, yang keempat adalah implementasi dan evaluasi. Selanjutnya, kita perlu ketahui bahwasanya maksud dari analisis itu adalah kita melakukan yang namanya analisis kebutuhan, mengidentifikasi masalah atau kebutuhan, dan melakukan analisis tugas. Selanjutnya adalah desain atau perancangan. Nah, yang kita lakukan dalam tahap ini yang pertama adalah merumuskan tujuan pembelajaran yang spesifik. Kemudian kita melakukan tes, yang dimana tes ini harus didasarkan pada tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan sebelumnya. Nah, selanjutnya setelah dari merumuskan tujuan pembelajaran, kita membuat suatu media untuk mencapai tujuan tersebut. Semisal, sumber belajar yang relevan, kemudian lingkungan belajar yang seperti apa yang seharusnya. Nah, semua itu tertuang dalam suatu dokumen yang bernama blueprint yang jelas dan rinci. Selanjutnya, ada yang namanya development atau pengembangan. Nah, maksud dari tahapan yang ketiga ini adalah kita bisa mewujudkan dari blueprint yang tadi alias desain yang tadi menjadi suatu kenyataan. Maksudnya apa? Jika dalam desain diperlukan suatu software berupa multimedia pembelajaran, maka multimedia tersebut harus kita kembangkan sebagai seorang tenaga pengajar
Nah, salah satu langkah penting dalam tahap pengembangan adalah uji coba sebelum diimplementasikan atau sebelum dilaksanakan suatu media tersebut. Nah, tahapan yang keempat ini adalah implementasi atau eksekusi, di mana kita menerapkan sistem pembelajaran yang sedang kita buat. Pada tahapan ini, semua yang telah dikembangkan, diinstal ataupun diset sedemikian rupa itu sesuai dengan peran dan fungsinya agar bisa diimplementasikan dan bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, yang terakhir adalah evaluasi. Setelah dari eksekusi, kita akan mengevaluasi atau umpan balik terkait dengan media yang sudah kita buat. Maksudnya apa? Tahapan evaluasi bisa terjadi pada setiap 4 tahapan di atas. Nah, evaluasi yang terjadi pada setiap 4 tahapan yang sebelumnya sudah dijelaskan adalah untuk kebutuhan revisi. Nah, selanjutnya ada model pembelajaran yang ketiga, yaitu model CAMP atau Desain Sistem Instruksional yang dikembangkan oleh CAMP. Nah, ini merupakan suatu model yang membentuk siklus ataupun suatu sistem pembelajaran yang terdiri atas komponen-komponen yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan berbagai kendala yang timbul. Model ini dikembangkan untuk seorang guru memulai proses pengembangan dalam pembelajaran. Dan setiap komponen itu memerlukan revisi untuk mencapai hasil yang maksimal. Komponen-komponen dalam suatu desain instruksional menurut CAMP adalah hasil yang ingin dicapai, kemudian analisis, tes mata pelajaran, kemudian tujuan khusus belajar, aktivitas belajar, sumber belajar, layanan pendukung, evaluasi belajar, tes awal, dan karakteristik belajar. Nah, ke-9 komponen itu merupakan siklus yang terus-menerus direvisi setelah dievaluasi, baik evaluasi sumatif ataupun formatif. Dan ini akan diarahkan untuk menentukan kebutuhan siswa, tujuan yang ingin kita capai, prioritas, dan berbagai kendala yang akan muncul. Nah, mungkin itu dari penjelasan saya terkait dengan model pembelajaran kedua dan ketiga. Selanjutnya akan dijelaskan dan dilanjutkan oleh rekan saya untuk model pembelajaran berikutnya. Untuk model pembelajaran yang ketiga adalah model CAMP. Nah, menurut para ahli bahwasanya model desain sistem instruksional yang dikembangkan oleh CAMP ini adalah suatu model yang membentuk siklus. Nah, ada beberapa komponen yang terdiri dari model pembelajaran ini yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan berbagai kendala yang timbul. Nah, komponen-komponen yang pertama yaitu adalah hasil yang ingin dicapai, kemudian analisis, tes mata pelajaran, tujuan khusus belajar, aktivitas belajar, sumber belajar, layanan pendukung, evaluasi belajar, tes awal, dan karakteristik belajar. Nah, model selanjutnya yaitu model Banati. Model desain sistem pembelajaran dari Banati berbeda dengan model CAMP. Model ini memandang bahwa penyusunan sistem instruksional dilakukan melalui tahapan-tahapan yang jelas. Terdapat 6 tahap dalam mendesain suatu program pembelajaran, yakni yang pertama menganalisis dan merumuskan tujuan, baik tujuan pengembangan sistem maupun tujuan spesifik. Nah, tujuan di sini merupakan sasaran dan arah yang harus dicapai oleh siswa atau peserta didik. Nah, yang kedua merumuskan kriteria tes yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Item tes dalam tahap ini dirumuskan untuk menilai perumusan tujuan. Melalui rumusan tes dapat meyakinkan kita bahwa setiap tujuan ada alat untuk menilai keberhasilannya. Yang ketiga yaitu menganalisis dan merumuskan kegiatan belajar, yakni kegiatan menginventarisasi seluruh kegiatan belajar mengajar, menilai kemampuan penerapannya sesuai dengan kondisi yang ada, serta menentukan kegiatan yang mungkin dapat diterapkan. Yang keempat yaitu merancang sistem, yaitu kegiatan menganalisis sistem, menganalisis setiap komponen sistem, mendistribusikan dan mengatur penjadwalan. Yang kelima, mengimplementasi dan melakukan kontrol kualitas sistem, yakni melatih sekaligus menilai efektivitas sistem,
melakukan penetapan dan melaksanakan evaluasi. Nah, pada tahap kelima ini dia bagaimana menilai efektivitas dari sistem itu, lalu melakukan penempatan dan bagaimana evaluasi dari pengimplementasi dari sistem tersebut. Yang keenam, mengadakan perbaikan dan perubahan berdasarkan hasil evaluasi. Nah, perlu yang namanya mengoreksi dalam setelah melakukan evaluasi. Nah, perbaikan ini diperlukan untuk bagaimana sistem ini dapat baik ke depannya, sehingga diperlukan perbaikan dan perubahan berdasarkan hasil dari evaluasi itu sendiri. Nah, manakala kita lihat langkah 1 sampai 4 itu merupakan tahapan dalam rangka proses rancangan. Baik menganalisis dan merumuskan tujuan, merumuskan kriteria tes yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, menganalisis dan merumuskan kegiatan belajar serta merancang sistem itu merupakan tahapan dalam rangka proses rancangan. Nah, sedangkan tahap 5 dan 6 adalah tahap pelaksanaan dan tahap pelaksanaan dari perencanaan yang sudah dirumuskan. Nah, model selanjutnya yaitu model Dick and Carey. Seperti desain model Banati, dalam mendesain pembelajaran model Dick and Carey harus dimulai dengan mengidentifikasi tujuan pembelajaran umum. Menurut model ini, sebelum desainer merumuskan tujuan khusus, yakni performance goals, perlu menganalisis pembelajaran serta menentukan kemampuan awal siswa terlebih dahulu. Mengapa hal ini perlu dirumuskan? Oleh sebab rumusan kemampuan khusus harus berpijak dari kemampuan dasar atau kemampuan awal. Nah, manakala telah dirumuskan tujuan khusus yang harus dicapai, selanjutnya dirumuskan tes dalam bentuk criterion reference test, yang artinya tes yang mengukur kemampuan penguasaan tujuan khusus. Untuk mencapai tujuan khusus, selanjutnya dikembangkan strategi pembelajaran, yakni skenario pelaksanaan pembelajaran yang diharapkan dapat mencapai tujuan secara optimal. Setelah itu dikembangkan bahan-bahan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan. Langkah akhir dari desain adalah melakukan evaluasi, yakni evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Adapun evaluasi formatif itu berfungsi untuk menilai efektivitas program, sedangkan evaluasi sumatif berfungsi untuk menentukan kedudukan setiap siswa dalam penguasaan materi pembelajaran. Berdasarkan hasil evaluasi inilah selanjutnya dilaksanakan umpan balik dalam merevisi program pembelajaran. Nah, model ini termasuk ke dalam model prosedural. Nah, langkah-langkah desain pembelajaran menurut Dick and Carey adalah yang pertama, mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran, melaksanakan analisis pembelajaran, mengidentifikasi tingkah laku, masukan dan karakteristik siswa, merumuskan tujuan performasi, mengembangkan butir-butir tes acuan patokan, mengembangkan strategi pembelajaran, mengembangkan dan memilih materi pembelajaran, mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif, merevisi bahan pembelajaran, dan yang terakhir mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif. Selanjutnya model PPSI, prosedur pengembangan sistem instruksional. Model PPSI, prosedur pengembangan sistem instruksional adalah model yang dikembangkan di Indonesia untuk mendukung pelaksanaan kurikulum tahun 1975. PPSI ini berfungsi untuk mengefektifkan perencanaan dan pelaksanaan program pengajaran secara sistematis untuk dijadikan sebagai pedoman bagi guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. PPSI terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, merumuskan tujuan, yaitu kemampuan yang harus dicapai oleh siswa. Ada 4 syarat dalam perumusan tujuan ini, yakni tujuan harus operasional, artinya tujuan yang dirumuskan harus spesifik atau dapat diukur, berbentuk hasil belajar bukan proses belajar, berbentuk perubahan tingkah laku, dan dalam setiap rumusan tujuan hanya satu bentuk tingkah laku.
Selanjutnya yang kedua, mengembangkan alat evaluasi, yakni menentukan jenis tes dan menyusun item soal untuk masing-masing tujuan. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan belajar mengajar, yang dimana merumuskan semua kemungkinan kegiatan belajar dan menyeleksi kegiatan belajar perlu ditempuh. Yang keempat, mengembangkan program kegiatan pembelajaran, yakni merumuskan materi pelajaran, menetapkan metode, dan memilih alat dan sumber pelajaran. Yang kelima, pelaksanaan program, yaitu kegiatan mengadakan prates, menyampaikan materi pelajaran, mengadakan psikotes, dan melakukan perbaikan. Selanjutnya, model Gerlach and Ely. Model pengembangan instruksional yang dikembangkan Gerlach and Ely ini maksudkan untuk pedoman perencanaan mengajar. Menurutnya, langkah-langkah dalam pengembangan instruksional terdiri dari: yang pertama, merumuskan tujuan instruksional. Yang kedua, menentukan isi materi pelajaran. Yang ketiga, menentukan kemampuan awal peserta didik. Yang keempat, menentukan teknik dan strategi. Yang kelima, pengelompokan belajar. Yang keenam, menentukan pembagian waktu. Yang ketujuh, menentukan ruang. Yang kedelapan, memilih media instruksional yang sesuai. Yang kesembilan, mengevaluasi hasil belajar. Dan yang kesepuluh, menganalisis umpan balik. Critical thinking. Dari penjelasan di atas dapat kami simpulkan bahwa ada banyak model perencanaan pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Dalam memilih model perencanaan pembelajaran, guru tidak boleh memilih secara asal-asalan. Model yang digunakan haruslah model yang direncanakan berdasarkan pertimbangan perbedaan individu di antara siswa, yang dapat memberi feedback dan inisiatif murid untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Dapat dikatakan berhasil atau tidaknya kegiatan pembelajaran tergantung pada efektif tidaknya metode pembelajaran yang dipergunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Model perencanaan pembelajaran yang baik merupakan fondasi dasar sekaligus kunci pokok dalam kelancaran proses belajar mengajar. Maka dari itu, kita sebagai calon-calon guru matematika harus mencermati lebih dalam lagi model perencanaan pembelajaran yang efektif mengikuti perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi yang selalu berubah-ubah.